Ustaz, apa boleh sholat memakai aksesoris seperti gelang? Saya sholat pakai cincin, pakai jam, tak apa-apa. Tapi terlalu banyak betul gelang. Yang suka pakai perhiasan keluar rumah itu, kita tengok di Quran. Siapa yang suka pakai perhiasan? Wa kharaja ala qaumihi bizinatihi. Dia keluar menjumpai kaumnya membawa perhiasan. Ketika kaumnya menengok perhiasan, apa kata mereka? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Alangkah indahnya kalau kami punya gelang macam gelang Qarun, punya cincin macam cincin Qarun. Jadi yang suka bawa perhiasan itu Qarun. Tak apa-apa selama tidak ada unsur kesyirikan. Pakai gelang kayu kemana-mana. Kenapa kau pakai ini? Ini kalau dipakai murah rezeki. Kenapa kau pakai batu merah? Ini Pak Ustaz, kalau dipakai batu merah nih, insya Allah merah wajah kita, merah mata kita. Mata merah itu kan busuk. Bagaimana jika membaca Quran sambil duduk bersandar, Ustaz? Adab yang seperti itu boleh apa tidak? Ketika disebut nama seorang periwayat hadis, kebetulan Ibnu Tohman sedang sakit. Ibnu Tohman sedang sakit berbaring. Lalu periwayat hadis menyebut nama Nabi. Kalau disebutnya nama Nabi, langsung dia duduk tegak. Kata orang Ibnu Tohman, kau kan sedang sakit, kenapa tiba-tiba duduk? Malu aku ketika nama Muhammad SAW disebut, aku dalam keadaan berbaring, tak hormat kepada dia. Makanya Imam Malik bin Anas mengajarkan hadis dengan bajunya yang paling mahal, dengan seragam yang paling bagus, menghormati hadis Nabi. Itu hadis Nabi. Bagaimana dengan Al-Quran? Dulu kita kecil diajarkan adab-adab Quran. Al-Quran dipeluk, tak boleh ditenteng. Makanya kalau ada berikut ini, mari kita dengarkan bacaan Quran oleh Qori nasional. Qori nasional datang menenteng, oh tak belajar, pasti tak belajar. Kalau belajar dia tak boleh. Itu adab. Duduk, Quran tak boleh letakkan di lantai. Letakkan Quran di lantai. Dulu kita dibelikan rehal, letakkan Quran, duduk. Tak ada rehal, bantal, tak ada di pangku. Ini sekarang orang tadarus enak di lantai. Ini tak ada adab, tak ada adab kepada Al-Quran. Baru-baru ini saya mendapat kemalangan, anak saya meninggal dalam kandungan di usia 8 bulan. Tolong beri saya nasihat agar diri tak goyang iman Pak Ustaz. Memberontak. Mohon juga di akhir majelis untuk doakan saya, istri dan keluarga dapat menerima segala ketetapan dari Allah SWT dan mendapat pengganti yang lebih baik. Pertama, mana yang lebih sayang kepada anak itu? Bapak atau Allah? Allah jauh lebih sayang. Kita merasa kita lebih sayang, padahal dia sedang diambil oleh yang lebih sayang. Tanamkan ini dalam hati. Dia lebih sayang, dia lebih sayang, dia lebih sayang, dia lebih sayang, dia lebih sayang. Aku ini tak ada apa-apanya. Dua, itu bukan punya bapak, bukan punya ibu. Maka banyak-banyak baca. Kalau perlu selesai setiap solat, kalau perlu solat sunat, ayat itu dibaca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di langit, yang di bumi punya Allah. Ini bukan punya aku, ini bukan punya aku, ini bukan punya aku. Dititipkan Allah sebentar saja. Yang ketiga, Allah mau menjaga dia supaya dia tak berdosa. Allah tak mau dia menjadi pecandu narkoba. Allah tak ingin dia menjadi. Kenapa anak orang lain dibiarkan hidup? Allah ingin anak orang lain hidup berjihad menghafal Quran. Dua-duanya baik. Anak yang masih hidup disuruh Allah berjihad, hafal Quran, ikut remaja masjid, masuk surga. Anak ibu yang tadi meninggal 8 bulan pun masuk surga karena tak berdosa. Semuanya indah kalau dipandang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasta'inu bis sabri was salat. Asal datang rasa mengutuk marah, angkat tangan, solat sunat. Allahu Akbar. Kebetulan pagi duha, kebetulan malam tahajud, kebetulan tak ada solat sunat hajat. Hajat tenangkan hatiku ya Allah. Yang kelima, anak itu nanti disuruh Allah masuk surga. Semua yang tak berdosa masuk kalian ke dalam surga tanpa hisab. Masuk.
Apa kata anak ibu, apa kata anak bapak yang 8 bulan dalam kandungan ini, yang 8 bulan meninggal ini? Apa kata dia? Kami ya Allah bukan menolak perintah Engkau ya Allah, kami tidak mau masuk surga sebelum ayah dan emak kami ikut bersama kami. Itulah dalil syafaat, anak kecil bisa memberi syafaat pada orang tuanya. Waktu saya tausiah nenek kawan saya meninggal, ada salah satu ustaz ceramah, anak kecil tak bisa kasih syafaat. Mana ada syafaat anak kecil? Ini kalau saya bantah ustaz ini bertinju nanti jadi. Dan kalau bertinju pasti dia menang, saya kalah. Maka pulang ke rumah saya tulis. Saya kalau begitu tak bisa saya tidur. Saya tulis dulu. Anak kecil bisa kasih syafaat. Saya upload ke Somat Moroko Blogspot. Cari, tak ingat dah bulan berapa cari tentang amal orang hidup untuk orang mati, dan ada di situ saya tuliskan anak-anak kecil yang bisa memberi syafaat pada orang tua dengan syarat orang tuanya sabar. Memang berat. Jangankan ibu, sahabat Nabi, datang Nabi mengatakan dia, sabar ya, kata Nabi. Apa kata dia? Alaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi sana. Enak aja kau suruh aku sabar, kau kan tak kena macam aku. Setelah Nabi pergi, datang orang ngasih tahu, kau tahu siapa yang kau usir tadi? Enggak, Nabi itu. Nabi. Besok datang dia jumpai Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah, maafkan aku semalam ku usir engkau ya Rasulullah. Sekarang aku sudah sabar. Apa kata Nabi? Innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama, kata Nabi. Sabar. Ustaz Somad pun bisa membacakan ini karena dia tak kena. Kalau anak dia yang meninggal, hilang ayat ni, hilang hadis ni. Lalu siapa yang datang menasihati? Ibu bapak ni yang datang. Ustaz Somad, ingat tak Ustaz dulu menasihati kami? Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Pancung kepalanya. Kata Umar bin Khattab, datang Abu Bakar Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia seorang rasul. Afa immata, kalau dia mati, meninggal dunia, au qutila, kalau dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke agama yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang murtad, maka Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tetap akan memberikan balasan pada yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Ada Umar yang sedih, datang Abu Bakar yang menghilangkan kesedihan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ustaz, bagaimana penjelasan hadis ittaqillaha haitsuma kunta? Takutlah pada Allah dimanakan kau berada. Di masjid takut, di kantor takut, di masjid takut, di WC takut, di Pekanbaru takut, di Makkah takut. Di mana saja kau berada, kau takut pada Allah. Dan itu hanya ada pada orang berpuasa. Orang berpuasa ni takut. Masuk kamar mandi, takkan berani minum. Satu bak dia minum, tak ada orang tahu, tapi dia takut. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Inilah dalil orang korupsi tapi rajin sodakoh ke masjid. Korupsi, belikan karpet masjid, belikan uang, belikan ini, kasih duit ini. Dia berdalil dengan ini. Kau iringilah perbuatan korupsimu dengan banyak-banyak sodakoh. Itulah bahayanya orang baca hadis pahami sendiri. Padahal kronologis hadis ini adalah ketika orang dulu masuk Islam, dia merasa dia banyak dosa. Maka kata Nabi, menghilangkan dosamu di masa lalu, kau perbuat baik, maka yang dulu-dulu hapus. Bukan yang sekarang sudah baik, lalu ciduk sana, ciduk sini, buat zina sana, zina sini, lalu rajin-rajin bersedekah aja, insyaAllah cincailah itu. Tak bisa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaul sama orang dengan akhlak yang baik. Tak ada guna ilmu banyak kalau akhlak tak ada. Al-adab fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Bolehkah kita doa kunut di sujud terakhir jika kita tak berdoa kunut? Kunut hanya di iktidal. Kalau lupa baca kunut menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i dalam kitab kalau lupa baca kunut, tidak dibaca kunut waktu sujud, tapi sujud sahwi.
Allahu Akbar, subhanallah la yanamu wa la yasbu. Tak bisa subhanallah la yanamu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Sujud sahwi 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ingatnya setelah sujud Pak Ustaz, sujud sahwi setelah sujud. Ingatnya setelah salam Pak Ustaz, sujud sahwi setelah salam. Jika ada makmum yang menegur imam ketika sholat, namun kita yakin imam tak melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Kita diam aja. Bacanya subhanallah, kata dia. Imam tak salah, dia yang pikun. Tak pula kita bilang, diam aja lah kau. Batal lah sholat kita. Kita diam aja. Nanti setelah selesai sholat baru kita tatar dia. Ente kalau kurang ingatan, jangan imam tu salahkan. Imam tu dah betul. Ente yang tak betul ingatan. Ustaz, teman saya pergi ke Medan, nginap beberapa hari. Suatu hari dia jalan-jalan ke pasar dan menjamak sholat zuhur di waktu asar. Pertanyaan saya, bolehkah demikian? Zuhur ditarik ke asar, namanya jamak takhir. Bagaimana dengan kaedah majaza li uzrin batala bizawalihi? Sesuatu yang boleh karena uzur maka batal dengan hilangnya uzur. Boleh tetap menjamak karena hadis lebih kuat selama 4 hari 4 malam di Medan, kalau memang dia tak ada niat mukim. Tapi kalau niatnya mukim tak bisa. Jaraknya berapa? 89 km versi kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Berangkat ke Medan hari apa? Hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari 4 malam, tidak dihitung keberangkatan dan kepulangan. Maka 4 hari 4 malam selama di sana dia tetap. Tapi ada yang mengatakan kapan aja pun boleh terus, karena Nabi 19 hari waktu di Makkah, dari Madinah ke Makkah 19 hari Nabi qasar terus. Kalau tak tahu pulangnya kapan, boleh. Urusan ke Jakarta, mau jumpai dirjen, dirjen tak pulang-pulang. Kebetulan nama dirjennya Pak Toib, tak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Toib, kamu pulangnya kapan ke Pekanbaru? Tak tahu saya ini pulang kapan, Pak Dirjen belum juga. Maka selama urusan itu dia boleh qasar, sana tak tahu pulangnya kapan. Adapun orang yang tahu pulangnya kapan, sudah terhitung mukim, maka tak boleh lagi qasar. Seorang pemuda diculik, diancam akan dibunuh atau dihilangkan anggota tubuhnya jika tidak mau minum khamar. Apakah kaedah ad-darurat tubihul mahzurat berlaku? Berlaku. Dalil tubuh ini mana? Ayat illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, hatinya tetap beriman. Kasus ayat ini siapa? Ammar bin Yasir yang dipaksa oleh Bani Makhzum. Kalau engkau tidak mengucapkan kata-kata kafir, maka engkau akan dibunuh. Keluar kata kafir dari mulut Ammar, diadukan ke Nabi, ya Rasulullah, nampaknya si Ammar ini sudah kafir. Ayat membela Ammar, itu hebatnya Ammar bin Yasir. Langsung Allah membela dia dalam Quran, illa, kecuali Ammar bin Yasir, wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Agama Islam ini merupakan penyempurnaan agama sebelumnya, atau awal penciptaan manusia agama Islam itu sudah ada. Islam sudah ada sejak dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya. Makanya apa kata Ratu Bilqis? Aslamtu ma'a Sulaiman, aku Islam bersama Sulaiman. Apa kata Nabi Ibrahim? Maka Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan, tapi Ibrahim itu hanif, condong kepada kebenaran, musliman, Ibrahim itu muslim. Muslim apa yang dimaksud? Berserah diri hanya kepada Allah, tidak berserah kepada lata, tak berserah kepada batu, tak berserah kepada lembu, tak berserah ke pokok kayu, tak berserah kepada hantu, tapi hanya berserah kepada Allah. Itulah muslim. Setelah datang Nabi Muhammad, barulah ada syariat terakhir, penutup syariat sebelumnya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap agama-agama sudah kami buatkan syariatnya. Syariat Islam Muhammad SAW menasah, memansuhkan, menutup semua syariat sebelumnya. Jika imam meninggalkan tertib solat seperti duduk antara dua sujud di rakaat pertama, apa tindakan yang dilakukan? Apa sujud sahwi
dan jamaah juga mengikut sujud sahwi, karena saya ada mendengar kita harus menambah 1 rakaat. Kalau yang tinggal itu rukun, maka imam itu mesti bangkit mengganti rukun itu. Setelah itu dia di ujung sujud sahwi. Tak cukup hanya sujud sahwi, maka digantinya rukun itu, dia sujud sahwi. Apakah makmum di belakang ikut? Makmum ikut mengikuti imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Jangan marah-marah ke imam itu, karena imam juga manusia. Ustaz, saya kan membuat komunitas, namanya Real Men Go to Masjid. Real Men Go to Masjid, berarti yang tidak ke masjid no real men, animal. Salah satu program kerjanya mengajak komunitas lain bergabung. Contohnya komunitas motor. Jadi kami ngajak anak-anak motor tak lagi nongkrong di pinggir jalan, tapi kami ajak mereka nongkrong sama-sama di masjid sambil dengar kajian. Mantap nih, daripada nongkrong mereka di Sudirman malam Ahad, nongkrong komunitas motor. Di bulan Ramadan ini kami punya kegiatan Ustaz, namanya Gerakan 1000 Langkah ke Masjid. Pembagian sandal wudhu gratis. Di sandalnya ada tulisan sandal milik masjid. Follow 16 Akyong Real Men Go to Masjid. Ikut, follow. Anda akan menjadi army cyber, tentara-tentara cyber. Tapi jangan lupa beli paket 2 giga. Apakah boleh Pak Ustaz sandal yang ada tulisan masjid tapi dipijak-pijak? MASJID, masjid, nanti jadi dipakai sama orang kafir mengejek. Kalian punya masjid ya? Tengok di masjid kami pijak-pijak. Semua celah yang menyebabkan dia bisa menikam kita, hilangkan. Makanya salah satu sebab kenapa tak boleh Nabi Muhammad itu divisualisasikan. Seandainya ada gambar Nabi Muhammad, akan mereka ejek seperti mereka mengejek gambar para ulama kita. Maka semua celah kita buang, ganti dengan kata-kata lain. Pokoknya kata-kata yang bisa membuat mereka membuat celah, maka kita buangkan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menarik mudarat, menolak mudarat lebih baik daripada mengambil manfaat. Maklum Pak Ustaz, zaman sekarang jangankan sendal, kotak amal pun sering dicuri orang. Iyalah, penting. Sendal tu caranya biar jangan dicuri orang, letakkan yang kanan sebelah kiri, yang kiri sebelah kanan. Ustaz, insya Allah saya akhir-akhir ini sudah taubat. Dalam artian saya sudah tak mau lagi berbuat dosa seperti zina, bohong. Namun saya aneh, kadang otak saya ini seperti bicara sendiri, seperti ada suara dalam pikiran saya. Misalnya saya jadi makmum, saya melihat Pak Imam, tiba-tiba dalam pikiran saya ada suara, emang Bapak ini bisa ya jadi imam? Padahal saya tak mau berpikir macam itu. Saya sudah istighfar, pikiran itu lewat sendiri Pak Ustaz. Saya sih merasa ini bukan bisikan setan, tapi terjadi pada diri sendiri. Banyak-banyak baca sebelum sholat, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi. Ini belum ada apa-apanya nih. Saya ketemu di kepulauan, ibu-ibu datang bisikan Pak Ustaz, mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Menggigil saya Pak Ustaz, bagaimana? Ini setan, maka diruqyah. Oleh sebab itu kita banyak-banyak zikir, diusir dia. Allazi yuwaswisu fi sudur. Dia tak berbisik di sini, sudur. Maka usir dia dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usir dia dengan zikir, banyak-banyak zikir. Sampai akhirnya dia hilang. Ditolong malaikat. Ujian lebih berat daripada ujian nyata. Menolak khamar bisa, menolak zina bisa, tapi menolak bisikan-bisikan dari dalam. Nauzubillah. Saya ini bekerja jasa admin, teknisi di sebuah perusahaan jasa perbaikan listrik. Apakah haram gaji yang saya terima jika perusahaan tempat saya bekerja mengambil pekerjaan dari bank konvensional menjadi rekanan? Bapak bekerja, berdagang, berjualan, Bapak tidak mau tahu uang orang yang membeli itu dari mana selama Bapak bekerja halal. Buka rumah makan, Minang Maimbau, maka orang datang semua. Dia inyo Maimbau tarui dari pagi sampai Maimbau. Lalu orang datang, Pak beli nasi 3 bungkus. Apakah Bapak perlu tanya, ini uangnya dari konvensional apa syariah? Karena yang Bapak jual itu halal. Bapak di sini jual jasa, Bapak halal. Perusahaannya perusahaan halal. Yang tak boleh itu langsung bekerja di situ. Ini langsung, ini tak langsung. Langsung dia bekerja di situ, di konvensional itu dia bekerja. Itu yang haram. La'anallahu akilar riba.
Allah melaknat yang makan riba, wa mukilahu wa katibahu, pencatat administrasinya di situ. Maka itu yang haram. Ustaz, apa makna kelambu di dalam surau? Kelambu di dalam surau, teregak dan makan minum di dalamnya. Tak paham. Ini pepatah-pepatah orang Minangkabau nampak. Apa makna kelambu di dalam surau, teregak dan makan minum di dalamnya? Tak ada orang bersuluk solat dalam kelambu. Ini orang tak pernah ikut bersuluk. Orang suluk bukan dalam kelambu. Orang suluk solat tetap solat berjamaah. Suluk itu pelatihan zikir, seolah-olah dia sedang berada di dalam alam barzah. Sebelah kirinya dinding, sebelah kanannya dinding, mukanya dinding, belakangnya dinding, atasnya dinding. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Ustaz Tengku Zulkarnain ditanya sama orang, Ustaz, ya, kenapa orang berzikir pakai kelambu? Apa sebabnya? Kata Ustaz Tengku Zulkarnain, karena banyak nyamuk, gitu. Itu pelatihan. Kalau anti dengan kata suluk, tak usah sebut kata suluk. Pelatihan zikir. Pak Anu sedang di mana? Sedang pelatihan prajabatan, Pak. Kemana? Ke Padang. Pelatihan supaya rajin. Apa yang dilatih selama bersuluk itu? Wuduk tak boleh putus. Wuduk tak boleh putus. Yang kedua, pakaiannya putih terus. Menundukkan pandangan terus. Makanya kalau ada orang, Pak Ustaz, saya mau ikut pelatihan suluk, boleh apa tak boleh? Mursyidnya siapa? Siapa mursyidnya? Kalau mursyidnya tak sholat, jangan. Mursyidnya menyembah hantu, jangan. Tapi mursyidnya alim, mursyidnya rajin beribadah, mursyidnya tak sombong. Syekh Muwaffaq, mursyid tarekat Syaziliyah, alim. Alumni Azhar mengambil bacaan hadis arba'in melalui sanad Syekh Muwaffaq. Maka kalau alim dia ikut, tapi kalau tak alim tolak. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan. Amin. Anak saya pacar-pacaran, Pak Ustaz. Suami saya sudah marah menyuruh anak saya sementara keluar, pergi dari rumah. Anak saya pacaran belum mau sholat 5 waktu ke masjid. Bagaimana sebaiknya sikap seorang ibu, Pak Ustaz? Anak saya minta nikah pula 2 bulan lagi. Saya merestuinya dengan tujuan agar dia tak terlalu lama berzina. Bagus, nikahkan dia. Tapi suami tak merestui. Suami melarang pacaran, waktu nikahkan tak mau. Jadi mau apa? Nikahkan dia. Dari awal, anak saya ini, Pak Ustaz, tak mau sekolah. Bisa Ustaz kasih nasihat? Saya tak bisa menasihati, Pak. Anak saya masih kecil. Tolonglah Pak Ustaz, kata jamaah. Karena dipaksa, saya jumpa. Mana anaknya? Saya tanya, mau sekolah apa mau nikah? Ustaz dapat jurus itu dari mana? Saya digitukan mak saya dulu. Kau mau sekolah apa mau nikah? Kalau mau nikah, aku kasih sawit 2 kapling, ngurus. Tapi kalau mau sekolah, aku kirim kemana mau sekolah. Aku mau sekolah, Mak. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Aku mau Terima sekolah kasih. sambil nikah. Itu agak berat sedikit. Bagaimana hukumnya memakai menyan waktu berdoa? Di Mesir, pagi-pagi saya pergi ke pasar. Orang Mesir bakar menyan. Ada tempat perapian pakai tali, bakar menyan keliling semua toko-toko, dan yang punya toko ngasih duit kerincing pada yang bakar menyan. Saya menengok, ini pakai pelaris juga mereka. Rupanya menyan itu untuk pengharum. Makanya Bapak Ibu kalau pergi umrah, nanti lihat toko ada menyan berbungkal-bungkal, beli menyan per on, per kilo. Dari mulai menyan besar sampai menyan kecil, dari mulai bening sampai macam batu. Ada pula yang hitam. Saya tanya, ini syahada, ini yang hitam ini apa? Ini kata dia bukhur asap harum-haruman. Makanya kalau orang Arab acara pengajian, kemarin waktu kajian Habib Syekh, itu di depan tuh ada bukhur merasap terus. Kajian Habaib di Jakarta, itu pakai harum-haruman. Nah, jadi kalau dia niatnya untuk harum-haruman ruangan, ya tak apa-apa. Tapi kalau dia yakini asap itulah yang menyampaikan doanya naik ke alam arwana,
maka itu sisa-sisa agama Hindu, maka hilangkan. Na'udzubillah. Jangan lagi pakai bakar-bakar menyan. Berdoa ya berdoa aja. Bagaimana hukumnya membuat surat Yasin Al-Quran untuk orang meninggal lalu dibagi-bagikan? Hadis riwayat Ibnu Majah, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Di antara amal yang tetap mengalir kalau orang itu sudah meninggal adalah mushafan warasahu, mewakafkan mushaf, mewakafkan Quran. Jadi saya mengajak jamaah yang keluarganya sudah meninggal, maka wakafkanlah mushaf Al-Quran. Adapun wakaf Yasin berhentilah. Banyak betul udah surat Yasin, serak-serak surat Yasin. Saya Pak Ustaz ada budget 3 juta nih, mau cetak surat Yasin. Cetak surat Yasin 3 juta bisa 1000 eksemplar. Beli Quran Miracle References yang 300.000, 10 biji, tapi kualitas tinggi. Letakkan di masjid satu, di surau satu, musola satu, MDA satu, kirimkan ke suku Akid satu, ke Talang Mamak satu, ke Sakai satu. Jangan lupa di rumah satu. Jangan pula asik bagi-bagi semua. Bapak tak baca, saya terima royaltinya aja Pak Ustaz. Oh tak bisa, kita mesti baca. Jadi saya tak menyalahkan yang sudah mencetak Yasin. Yang sudah mencetak sudah, tapi akan datang lebih bagus lagi satu mushaf Al-Quran. Cuman kalau mushaf Quran kan tak ada fotonya Pak Ustaz. Kalau Yasin ini kan bisa kita selfie-selfie di situ. Udahlah, masalah catatan malaikat Allah Maha tahu. Tak pun kita buat di situ wakaf almarhum fulan, tak perlu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Salat sunat tarawih lebih baik berjamaah atau sendiri? Berjamaah. Mana dalilnya berjamaah? Nabi berjamaah. Nabi kan biasa salat sunat di rumah. Ini mimbar Nabi, itu rumah Nabi. Dari mimbar ke rumah Nabi 22 meter. Biasanya Nabi salat di rumah. Tapi waktu tarawih malam Ramadan, Nabi keluar. Salat dia sendirian, diikuti oleh sahabat. Malam kedua dia salat lagi, makin ramai sahabat. Malam ketiga dia salat lagi, makin ramai sahabat. Malam keempat sahabat sudah kumpul, Nabi tak datang. Besok pagi Nabi tanya sahabat, ya Rasulullah, tadi malam kami kumpul, kenapa engkau tak datang? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau aku keluar tiap malam nanti menjadi wajib, kalian tak sanggup. Maka makna Nabi keluar 3 malam itu maknanya solat tarawih itu sunnah, bukan dalil solat tarawih cuma 3 malam. Jangan nanti bapak ambil dalil ini bulat-bulat, malam keempat dah tak ke masjid lagi. Pak, kenapa bapak tak ke masjid? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut nanti jadi wajib, maka aku 3 malam aja. Oh, bukan begitu. Makanya jangan baca hadis, pahami sendiri. Baca penjelasan ulama. Masalah salat sunat tarawih, maka dilaksanakan berjamaah. Siapa yang salat bersama imam, man shalla ma'al imam, salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia sudah dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Nah, ikuti sampai terakhir imam. Bagi yang di An-Nur yang paling afdal ikut sampai 23, itu yang afdal. Bagi yang geng 8 baik juga. Kan An-Nur ini terbagi 2 geng nih sekarang, geng 8. Habis itu dadah, balik pulang. Yang paling bagus sampai habis baru mantap. Apakah orang tua dari mertua adalah mahram kita? Mahram saya itu siapa saja? Mak saya, adik perempuan saya, kakak perempuan saya, itu mahram itu. Mertua itu mahram. Mak mertua, nenek, iya, ke atas. Wa in ala, sampai ke atas. Anak perempuan sampai ke bawah, cucu saya. Kalau panjang umur saya, cucu saya punya anak, cicit saya. Di bawah cicit itu apa lagi? Cucut. Itu mahram. Mahram. Arti mahram itu, mahram diambil dari kata haram. Haram diambil kata mulia.
Kalau sampai orang na'udzubillah menodainya, maka rusaklah kemuliaannya. Maka itu mahram, tak boleh dinikahi, dan haram, dan dalam mazhab Syafi'i tak batal wudu. Apa hukum membaca doa iftitah pada solat sunat? Doa iftitah sunat, baik dalam solat sunat maupun dalam solat fardu. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai solat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira? Sahabat angkat tangan. Manil qail? Siapa tadi baca Allahu akbar kabira? Ana, aku yang membaca itu tadi ya Rasulullah. Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena Allahu akbar kabira yang kau baca. Hadis riwayat Abdullah ibnu Umar. Itu hadis tentang Allahu akbar kabira diriwayatkan Abdullah ibnu Umar. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Wallahi, demi Allah, sejak aku mendengar ucapan Nabi itu, aku tak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira sampai aku mati. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan pakai Allahu akbar kabira, itu tak pernah dibuat Nabi, jahil. Allahu akbar kabira, baca. Wajjahtu wajhiyya, silakan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Membuka buku 99 tanya jawab. Sudah saya buatkan iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4. Bagaimana cara menghindari berjabat tangan dengan keluarga yang bukan mahram? Dengan muhrim. Muhrim artinya orang pakai ihram. Muhrim artinya orang pakai ihram. Ini muhrim saya nih, itu berarti ini orang pakai ihram. Mahram. Bagaimana berjabat tangan tak mahram? Mengingat adanya tradisi bermaaf-maafan momen puasa lebaran. Gini kan lah. Saya mengajar di UIN 2008 Agustus saya mengajar sampai hari ini 2017, 9 tahun. Tahun depan pas 10 tahun mengajar di UIN. Tak pernah saya salami mahasiswi-mahasiswi itu, baik yang cantik maupun yang jelek. Jangan pula ketika yang jelek datang haram, ketika yang cantik tadi Ustaz salaman. Sebenarnya ulama tak sepakat dalam masalah. Gini kan lah. Paham dia, itu mendidik. Di saat rukuk mau berdiri, imam hanya mengucapkan Sami Allahu liman. Putus pula sampai di situ. Bagaimana cara makmum mengikutinya? Rabbana walakal hamd. Tapi kami tak pakai wa, Pak Ustaz. Rabbana lakal hamd. Yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada 3 versi. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Sudah saya tulis 3-3-nya di buku 99. Imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kenapa tak dibacanya hamidah ni? Apakah dia punya mantan namanya Hamidah? Itu hamidah pendek. Rabb Sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Ini ada imam ini baju panjang. Sami Allahu liman hamidah. Udah panjang. Kalau diterusur-terusur rupanya senama bininya Hamidah. Patut dibacanya panjang. Saya mau nanya, kalau kita jualan jam 3 sore, tapi ada yang beli orang non muslim untuk dimakannya, berdosa tak kita Pak Ustaz? Kan ada perda Pekanbaru, tidak boleh berdagang dari jam sekian. Jadi kalau jam 3, jam 4 itu sudah masuk wajar orang Islam yang beli itu untuk siap-siap buka puasa. Tahu-tahu ada orang musafir, makanya tak boleh berdagang di tempat umum kecuali di tempat halte perhentian bis. Misalnya dari Pekanbaru ke Medan, ke Sumatera Barat, berhenti di Simpang Rantau Berangin. Nah, yang makan di situ musafir. Orang musafir boleh, orang kafir. Yang boleh tak puasa orang musafir, orang kafir, orang sakit. Kalau mau tak puasa, pilihlah satu daripada yang 3 itu. Kau musafir? Tidak. Sakit? Tidak. Kenapa kau makan? Kafir lah berarti. Ustaz, bagaimana sholat subuh di masjid lingkungan kami? Setelah itu kami ke Masjid An-Nur. Boleh tak kami sholat sunat isyraq? Karena kami sudah keluar dari masjid, kemudian masuk masjid lagi.
Saya sampai sekarang belum jumpa ada ulama yang memfatwakan boleh solat di Masjid Al-Falah lalu solat isyraqnya di An-Nur. Jadi kalau mau solat sunat isyraq di sini, solat subuhnya di sini, pengajian di sini, solat sunat isyraq di sini. Adapun keluar untuk kamar mandi karena darurat, okey, tak masalah. Habis wudu masuk lagi. Adapun di masjid lain, ikut dia pengajian di sini, pas kita semua solat sunat isyraq, dia ikut juga solat sunat, maka jatuhnya ke duha. Karena antara duha sama isyraq waktunya sama. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq, kalau tak cukup 3 syarat namanya duha. Maka dia tetap pahala tapi jatuhnya ke duha. Ustaz, solat fardu saya ketika muda banyak tinggal. Bolehkah sekarang saya mengqadanya? Bukan boleh, wajib. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, solat yang tinggal lama-lama dulu maka wajib diqadha. Mau baca tulisan Arabnya, buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Mau baca buku Latinnya, buka buku 99 tanya jawab. Saya tak percaya sama tulisan Ustaz, buka tulisan Ustaz Sarwat, ketik di Google Ustaz Sarwat qadha salat, enter, nanti dapat tulisan beliau qadha menurut 4 mazhab. La kafarata laha illa dzalik. Tak ada yang bisa menebus salat kecuali solat itu sendiri. Tak bisa ditembus dengan haji, tak bisa ditembus dengan sedekah, tak bisa ditembus dengan istighfar, mesti ditembus dengan solat itu sendiri. Sepakat 4 mazhab. Kalau ada nanti ustaz mengatakan ceramah tak perlu diqadha, istighfar aja cukup, maka dia ikut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, keluar dari 4 mazhab. Ijtihad Ibnu Taimiyah, kata dia tak perlu diqadha. Teknisnya, selesai solat zuhur nanti langsung qadha. Habis zuhur zikir doa, ba'diyah zuhur langsung qadha. Aku niat qadha zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Berapa lama Pak Ustaz? Selama yang tinggal-tinggal dulu. Tinggal 10 tahun, qadha 2017, lunas 2027. Pak Ustaz mau tanya tentang perbedaan salaf dengan salafi. Buka buku 37, masalah yang ke-36 tentang salaf, masalah yang ke-37 tentang syiah. Lengkap selengkap-lengkapnya. Ada ungkapan bahwa sebaik-baiknya doa dengan Al-Fatihah, sebaik-baiknya zikir dengan la ilaha illallah. Apakah ungkapan ini ada dalam Quran? Hadis. Afdalud du'a alhamdulillah wa afdaluz zikri la ilaha illallah. Kalau ada orang sebelum zikir afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu bukan hadis tapi makna hadis. Adapun yang dalam hadis afdalud du'a alhamdulillah wa afdaluz zikri la ilaha illallah. Makanya sebelum berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada juga pakai alhamdulillah dengan lafaz lain, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Itu pun sama, pujian kepada Allah. Afdalul zikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Apakah ulama jahat adanya di kota saja atau ada juga di kampung-kampung? Di kampung-kampung ada, di RT RW di desa ada. Selama ada manusia maka ada baik, ada buruk, ada bengkok, ada lurus, ada putih, ada hitam, ada jahat, ada baik. Ustaz, dalam menghadapi datang bulan suci Ramadan, apa saja yang perlu kita persiapkan? Terlambat pertanyaan ini. Udah masuk kita udah. Jadi apa lagi Pak Ustaz? Isi saja dengan perbuatan-perbuatan baik. Imsak pertama. Imsak, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan lidah, tahan kepala, tahan hati, tahan nafsu, tahan syahwat, tahan marah. Yang kedua salat. Salat qabliyah, salat ba'diyah, salat hajat, salat tasbih, salat witir, salat tarawih, salat hajat. Yang ketiga khatamkan Quran sebanyak-banyak. Yang keempat sedekah. Yang kelima zikir. Isi dengan yang 5. Bolehkah hadis mauquf dan maqtu' dijadikan hujah untuk ibadah? Ya. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami.
Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan ijma' ulama bahwa untuk fadail amal bukan membuat-buat amal yang baru. Untuk fadail amal maka boleh mauquf dan maqtu'. Kalau sampai ke Nabi sanadnya namanya marfu'. Tak sampai ke Nabi hanya sampai ke sahabat namanya mauquf. Tak sampai ke sahabat hanya sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Marfu', mauquf, maqtu'. Tak sampai sanadnya ini ke Nabi, hanya sampai ke sahabat saja. Mauquf boleh dijadikan dasar amal. Ya, ijma' ulama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apakah salat tarawih dan witir 8 rakaat tambah 3 atau 20 tambah 3? Mana yang benar? Nama kitabnya Syarah Al-Mawahib Al-Ladunya. Nama penulisnya Imam Al-Qastullani. Dia mengutip dari Imam Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban, Nabi buat 11. Pada masa Umar bin Khattab dipanggilnya Imam Ubay jadi imam. Ubay, kau angkat jadi imam, tapi jangan kau buat 11 macam Nabi. Orang tak sanggup. Nabi memang 11, tapi rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Tak sanggup orang. Kau buat bacaannya pendek saja, tapi tambah rakaatnya 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 39. Maka berdasarkan ini 11, 23, 39. Mana yang paling baik? Pilihannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Pilihlah antara itu. Jadi yang ditengok bukan 11 sama 23-nya. Yang ditengok kalau ayat kau panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Sekarang banyak ngaku sunnah. Kami yang sunnah 8 rakaat. Ayat ente apa? Inna a'tayna. 8-nya, ambil 8-nya aja. Apa hukum mewarnai rambut? Nabi sampai ke kota Makkah, ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Sudah tua, mau masuk Islam. Ayahnya itu kafir dulu. Setelah Fathul Makkah masuk Islam. Kata Nabi, celup rambutnya. Bedakan diri dengan Yahudi, disuruh mencelup rambut dengan daun inai. Daun pacar kata orang Jawa, henna. Warnanya mahogani, coklat tua. Jannibus sawad, jauhi warna hitam. Jangan pakai warna hitam. Ini hadis yang dipakai orang tak setuju. Jangan hitam, tak boleh. Tapi kata Syekh Atiyah Sokor yang kelompok sini, boleh pakai hitam kalau tak ada niat untuk menipu, sekedar pakai hitam. Karena Nabi pernah membolehkan pasukan perang tentara yang tua-tua dipakainya cat warna hitam. Supaya apa? Supaya musuh menengok, tentara itu ternyata anak muda semua, padahal atuk-atuk yang rambutnya dicat hitam. Jadi kalau bapak mau pergi perang, pakailah warna hitam. Apa yang diciptakan Allah pertama kali Pak Ustaz? Kata orang, tarekat yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Saya tak berani bicara tarekat kalau tidak bertanya pada orang tarekat. Maka orang tarekat pun yang alim, jangan yang jahil. Orang tarekat yang ahli hadis jarang. Ada ahli hadis tidak tarekat, ada orang tarekat tak ahli hadis. Datang ke Pekanbaru, ahli hadis dan tarekat. Namanya Syekh Muwaffaq, tarekatnya Syaziliyah. Pernah juga mengambil Qadiriyah, ada juga mengambil ijazah Naqasyabandiyah. Jadi tarekat dia banyak. Tapi yang dia ijazahkan di masjid ini, itu zikir Syaziliyah dari Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Maka saya jumpai dia langsung di kamar hotel Pangeran. Syekh, saya mau nanya banyak masalah nih. Takutnya di masjid nanti tak sempat orang banyak. Di masjid orang banyak bukan nanya, minta foto. Banyak pertanyaan. Di antara yang saya tanya tentang hadis Nur Muhammad. Kata dia, ya ibni, wahai anakku, hadis tentang Nur Muhammad ini tidak sahih. Nanti yang berkata Syekh tarekat Syaziliyah, mursyid dia. Dia bukan khalifah, dia sudah sampai pada tingkat mursyid. Ketika mursyid tarekat Syaziliyah di Suriah meninggal, beliau yang diangkat sebagai pengganti. Tapi dia tak bisa hidup di Suriah karena dia berlawanan dengan Bashar al-Assad.
maka dia pindah ke Turki sudah 5 tahun. Syekh Muwaffaq Mursyid Tarekat Syaziliyah tentang hadis Nur Muhammad. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam Fatwa Muhasirah, maka yang pertama kali diciptakan Allah hadis sahih adalah qalam. Al-qalam, qalam artinya pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam, yang pertama kali diciptakan qalam. Kata Allah, hai qalam, uktub, tulislah. Rencananya saya ingin ikut Ustadz ke Pasir Pengarayan. Menurut Ustadz, mana yang dekat dan aman jika pulang malam hari dari Pasir Pengarayan ke Pekanbaru? Apakah lewat Bangkinang atau Pantai Cermin Petapahan? Kalau masih takut lagi balik, tak usahlah pergi. Udah putus, udah takut, udah pergi. Nanti malam sini aja lah. Satu juz sama Syekh Abdurrahman. Bolehkah pakaian kita yang sudah kena percikan air di jalan raya tergenang di pinggir jalan setelah hari hujan dipakai untuk sholat? Masih suci tak Pak Ustaz? Air di pinggir jalan itu tidak najis, tapi bisa jadi menjadi najis, mana tahu ada kencing kucing, kencing anjing. Tapi kemudian air itu banyak karena hujan. Kata hadis Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tak meragukanmu. Allahu Akbar. Kena kencing kucing, kena kencing kucing, kena kencing kucing, kena kencing kucing. Tinggalkan yang meragukanmu. Makanya saya bangga, penjual bakso keliling, penjual es krim, azan berkumandang, berhenti dia di masjid, dibukanya jok motornya, ada kain sarung. Pergi dia mengganti kain sarung. Solat saya di masjid di Rimbo Panjang, berhenti, supir truk kol diesel turun, bawa kain sarung, masuk dia ke kamar mandi, keluar celana sudah digantungkannya pakai kain sarung. Tengok, menghilangkan ragu-ragu. Makanya dulu kalau kita bertamu ke rumah orang Melayu, makcik numpang solat ya tunggu kejap, pasti dibawanya 2, sarung 1, peci 1. Kenapa? Karena dia takut ragu, mungkin celana ini sudah kena percik yang lain-lain. Kalau batal kalau ujung jari keluar waktu sholat bagi perempuan, itu kan bukan aurat. Gimana sebenarnya Ustadz? Karena aurat wanita selain muka dan tapak tangan. Illa haza wa haza. Boleh nampak muka dan tapak tangan. Tapak tangan ini yang mana? Zahiruha wa batinuha. Ini boleh nampak, ini boleh nampak. Kapan? Di luar sholat. Adapun dalam sholat, tangan ini di dalam. Jilbab panjang ukuran XXL, double XL. Tangan ini di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Posisi tangan ini di dalam. Ketika dia duduk tasyahud, tangannya tetap di dalam. Makanya kalau ada perempuan pakai celana jin, pakai jilbab sakratul maut, tangannya nampak, enak saja dia salat. Kan ada mazhab yang membolehkan. Dalam masalah ibadah kita pilih yang ketat. Kalau dalam muamalah oke, longgar. Tapi dalam masalah ibadah pilih yang ketat, lebih selamat. Saya pilih pendapat yang membatalkan kalau nampak tangan. Saya ikut Ustaz Anu aja lah. Ustaz Anu jangankan tangan, kaki pun nampak tak apa-apa. Oh, ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang paling berani berfatwa, paling berani masuk neraka. Nauzubillah. Maka saya pilih yang lebih selamat, pakai hijab panjang, tangan tertutup tak nampak. Bagaimana cara seorang istri yang ketika bulan Ramadan dalam keadaan mengandung 5 bulan, takut kedua tidak bisa puasa karena menyusui? Bagaimana pembayaran fidyahnya? Sedangkan kata Ustadz, antara puasa Ramadan pertama dan kedua jika belum selesai kewajiban maka dikenakan fidyah. Apakah ada kenaikan fidyah secara akumulasi? Tidak. Ramadan 2017, Ramadan 2018, tidak digantinya ini sampai 18, dia kena 1 fidyah. Apakah kalau digantinya nanti anaknya besar 2021, apakah menjadi 5 fidyah? Tidak, fidyahnya tetap 1 Ramadan, 1 hari, 1 fidyah. Jadi tidak akumulatif. Akumulasi maksudnya 3 Ramadan jadi 3 fidyah, 5 Ramadan jadi 5 fidyah. Tidak,
buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Hanya satu video walaupun 5 Ramadan. Tapi jangan gara-gara ini molor-molor terus. Mohon bantuan doa Ustaz nanti di akhir majlis agar saya lulus tes kerja di tempat yang baru dan bisa meninggalkan bank konvensional yang saat ini. InsyaAllah. Pak Ustaz tolong nasihat singkat buat anak kami yang akan seleksi pesantren Gontor, dan doa dari Pak Ustaz juga. Bersyukurlah kau nak yang sekolahmu diarahkan orang tua. Nanti kau ke Gontor, nanti kau ke sini, nanti kau ke sini, nanti kau ke sini. Saya dulu tak begitu. Saya orangnya nekat. Habis tamat SD, saya datangi imam masjid. Katanya imam ini selalu memberangkatkan orang ke Mesir. Datang saya ke rumahnya. Pak Imam, ya saya mau ke Mesir. Tengoknya saya senyum deh. Tamat dulu sekolah, datang kemari ya. Yalah, tamat SMP, sanawiyah, saya datang lagi. Pak Imam, saya mau ke Mesir. Tamatkan dulu aliyah, baru datang kemari ya. Yalah, tamat aliyah, saya datang lagi. Pak Imam, saya mau ke Mesir. Urus ijazah, bawa ke Departemen Hukum dan HAM, legalisir ke Departemen Agama, legalisir pemerintahan luar negeri, dicop stempel. Mendengar legalisir lesu saya. Masuk IAIN Susko, jurusan bahasa Arab. Tapi hati saya tetap mau. Allah kasih jalan. Pembukaan tes ke Mesir 1998. Datang kawan kirim surat. Mat, ada tes ke Mesir, tapi untuk Provinsi Riau tak ada tesnya di Riau. Tesnya di IAIN Medan. Berangkat saya jam 5 sore dari Pekanbaru, jam 5 subuh besok sampai di Medan. Naik bis Sipirok Dolok Holi. Bis itu sudah musnah sekarang, tak ada lagi di permukaan bumi. Jadi kalian yang diarahkan orang tua, dibawakan ke Gontor, didaftarkan, bersyukurlah punya orang tua yang mengurus pendidikan. Dah itu aja pesan. Tak juga mau sekolah baik, memang mau jadi hantu itu. Kasar sekali cakap Ustaz. Apalagi yang lembut daripada itu? Kemarin saya dan teman-teman saya solat berjamaah di masjid. Teman saya memakai jilbab besar, panjang, tapi tak menutup tangannya. Berarti tak panjang. Karena kalau panjang pasti tertutup. Ini lain panjang kata dia, lain kata saya. Yang dimaksud panjang itu, kalau dia tegak, tangannya turun, tertutup ujung. Itu yang lebih panjang. Maksudnya lebih panjang dari sakratul maut. Segini tuh. Panjang, definisi panjang itu tertutup ujung jari. Maka tidak akan mungkin nampak jarinya. Walaupun tegak, walaupun rukuk, walaupun sujud. Walaupun angkat takbiratul ihram. Tak akan mungkin nampak. Adakah cara duduk yang dilarang di dalam masjid? Bedakan antara muru'ah dengan halal haram. Ini banyak orang sekarang sikit-sikit halal haram, halal haram, halal haram. Ini bukan halal haram, Mas. Ini masalah muru'ah. Muru'ah itu kata orang Melayu marwah. Seandainya hari Sabtu depan saya datang kemari pakai celana jeans, kodorai, pakai baju kaos oblong, pakai helm, naik Kawasaki Ninja, datang saya kemari, Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira haram enggak? Tak haram, tapi jamaah ada berbisik. Ikon lain Ustaz. Jadi jangan semuanya haram. Duduk di masjid, megang Quran, santai kaki selonjoran. Kau tak beradab. Ini negeri bumi lancang kuning, orang Melayu beradab. Dulu perempuan tak boleh duduk bersila macam bersila panggung jantan mau buka silat. Duduknya duduk sopan. Begitu. Adat istiadat, adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Di mama bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi oleh sebab itu maka kita jaga adab-adab, adat-adat sopan santun ini. Sekarang ini banyak calon pengantin wanita muslim pakai henna di tangannya ketika akan menikah. Kemarin saya tengok di film India, pengantin wanitanya juga pakai henna. Bagaimana hukum pakai henna dalam Islam? Bukankah itu meniru perbuatan agama lain? Orang India makan sate. Orang India makan sate kabab. Kita makan sate. Jadi kalau gitu haram lah makan sate. Yang tak boleh itu meniru kalau ada unsur agama. Kalau tak ada unsur agama ya tak apa-apa. Pakai dasi.
Orang kafir pakai dasi. Tiba-tiba nanti saya datang ceramah pakai dasi, pakai jas, acara munaqashah mahasiswa. Ustaz Somad ini udah kafir nih pakai dasi. Ini pakai dasi ya tak kafir. Dulu kenapa diharamkan pakai dasi kupu-kupu? Karena dasi kupu-kupu pakaian penjajah. Ini baju yang dipakai baju orang Melayu, itu baju gunting Cina. Zaman dulu orang-orang dulu kalau pergi ke tukang jahit, tolong jahitkan apa? Teluk belanga gunting Cina. Baju orang Melayu itu baju Cina. Coba bandingkan baju Cuyun Pajet, Jiki Chen Chen Jet Li sama baju orang Melayu. Mirip, yang dimodifikasi. Nah, jadi jangan katakan haram karena mirip dengan pakaian. Tapi kalau sudah dipakainya baju orang India nampak pusatnya, itu haram. Karena melanggar aturan syar'i. Dipakainya henna hanya sekedar di sini, ya tak apa-apa. Sampai semari, nampak pakai henna sampai kemari. Ditunjukkan henna, gambar harimau, gambar. Orang Arab tuh pakai henna karena tangannya putih. Orang awak hitam tak nampak ini. Bolehkah menggabungkan nama ibu dan ayah disematkan ke nama anak? Tak terbayang saya macam mana nama ibu. Mungkin dicampur-campurnya. Nama ayahnya si Anu, nama ibunya si Anu, lalu dicampur-campurnya. Pakailah nama-nama sahabat. Umar ibn al-Khattab, Zaid ibn Thabit. Nama anak ustaz, nama anak saya Mizyan. Mizyan bahasa Maroko artinya baik. Kalau jumpa orang Maroko, kaifa haluk? Labas alaik, apa kabar? Mizyan. Kasihlah nama yang baik-baik. Nama kamu siapa? Nama saya Camry, Pak. Itu nama saya Dan tuh. Bapak tak tahu, ini singkatan, Pak. Singkatan dari apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Acutlah. Saya pernah ditolong teman saya mendapatkan pekerjaan. Suatu saat dia pernah bilang kalau jangan lupakan siapa yang nolong kita dulu. Maksudnya dia sendiri. Nyindir dia. Apakah ini termasuk sombong? Dan setiap dia melakukan kebaikan kepada saya selalu ada kata-kata kalau bisa bla 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 bla. Ini namanya namam. Mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Mannan. Namam membawa-bawa cakap. Mannan mengungkit-ungkit pemberian. Salah satu ada 3 golongan. La yukallimullah yaumal qiyamah, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, tak akan dipandang. Wala yuzakkihim, tak akan diampuni, tak disucikan. Walahum azabun alim, diazab dengan azab yang menyakitkan. Siapa dia? Salah satunya Al-Mannan, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Kalau bukan aku yang masukkan kau kerja dulu, kalau bukan aku yang mau kau ini, kalau bukan aku dulu, kalau bukan saya. Gimana jawab orang macam ini? Kasih tahu sama dia, bro, yang selalu nyebut saya itu ada 4 orang. Pertama Fir'aun, kedua Qarun, ketiga Iblis, yang keempat Akaulah yang keempat. Apa beda muhrim dengan mahram, Ustaz? Muhrim orang pakai ihram, mahram orang yang punya hubungan dengan kita. Mahram karena nasab, mahram karena nikah. Saya pernah ditipu teman SMA lewat Facebook sampai saya mengirimkan uang 500.000 kepada dia. Alasannya lagi susah uang. Lalu setelah itu dia menghilang sampai hari ini. Sebelumnya dia berjanji akan ganti uangnya. Sudah 2 tahun tapi tak diganti. Apa yang harus saya lakukan? Apalagi sabar aja lah. Apa lagi? Mau dituntut kemana mau dituntut? Mau mengamuk-ngamuk, itu namanya dosa kering. Duit tak balik, apa dapat dosa? Pak Ustaz, saya deposito Maret 2016. Sebelum deposito saya keluarkan zakat 2,5%. Sekarang bulan Mei 2017. Uang yang disimpan baru kena zakat setelah disimpan selama setahun. Angka minimnya 85 gram kali 500.000, 42.500.000. Tabungan Bapak sekarang berapa? 40 juta Pak Ustaz. Nabung terus. Pas kena limit 42.500.000. 42.500.000. Tanggal berapa? 1 Ramadan hari ini. 1 Ramadan tahun depan baru Bapak kena wajib keluarkan 2,5%. Pas 1 Ramadan tahun depan uang Bapak 100 juta.
maka zakatnya 2,5 juta. Nah, si bapak ini orangnya rendah hati, dermawan. Sebelum sampai setahun, di tengah tahun dikeluarkannya, maka itu namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha, mengeluarkan zakat sebelum limit waktunya. Mubah, boleh, bagus. Tapi nanti setelah 1 Ramadan jangan keluarkan lagi, karena sudah dikeluarkan di tengah. Bertahan duit tadi sampai Ramadan 2019. Setiap setahun keluarkan, setiap putaran setahun keluarkan. Boleh dikeluarkan sebelum setahun, tapi wajib setelah setahun. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat lagi atau gimana? Yang sudah dikeluarkan di tengah tahun, di ujung tahun tak dikeluarkan. Tapi setiap 1 kali putaran tahun tetap kena 1 kali. 2 tahun 2 kali, 3 tahun 3 kali. Apakah donatur dengan sodakoh? Apakah donatur sama dengan sodakoh atau infak? Donatur itu bahasa kita, donatur, sumbangan. Bu, ibu kami angkat jadi donatur ya. Itu sodakoh juga isinya. Kadang orang-orang ini kan macam-macam istilah. Yang paling tinggi zakat, wajib. Di bawah zakat, wakaf, sunat. Tapi 4 rukunnya. Yang berwakaf, yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, ijab qabul. Yang ketiga, infak, sodakoh. Ini yang banyak orang tak bisa membedakan. Infak, sodakoh. Infak harta, ngasih sajadah, infak. Ngasih duit, infak. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang yang memberikan harta. Harta itu infak. Kalau sodakoh, sodakoh umum, harta dan tak harta. Maksud tak harta, likulli sulama minkum sodakoh, tulang-tulang sendi sodakoh. Yang sanggup ngasih semen, kasih semen, infak. Yang tak sanggup kasih semen, ikut mengacau semen. Jangan ikut mengacau pengurus semen. Beli semen tidak, mengacau semen tak ikut. Setelah masjid berdiri, tegak. Ini nampaknya miring masjid kita. Itu cocoknya dia di semen sekalian. Mana yang lebih utama, nambah hafalan atau khatam Quran? Untuk Ramadan ini dua-duanya jalankan. Sebelum subuh, habis sahur, tambah hafalan. Tambah hafalan 1 halaman. Dulu kami begitu waktu kuliah di Azhar. Azhar 1 tahun wajib 2 juz. 2 juz, 2 juz. Mata kuliah 14. Jurusan Fakultas Hadis, Fakultas Usuluddin. Maka sebelum subuh 1 halaman. Setelah dapat 1 halaman ini diulang-ulang waktu sholat. Tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, doa. Tapi di samping itu kita tetap baca. Jadi dua-duanya dapat. Nanti sore habis-habis asar biasanya tuan-tuan syekh bersandar di tiang. Kita ngantri nyetorkan hafalan. Wajib. Biasanya kawan-kawan rajin nyetor hafalan tanggal 29, 30. Beasiswa tak turun, sekali nyetor 20 pon. Kawan saya satu agak nakal sedikit, asal dapat 20 pon berasap lah dia. Kau kenapa nyetor di ujung-ujung bulan? Habis beasiswa aku. Tak boleh duit ini untuk rokok. Insya Allah habis selesai ini berhenti nanti. Ustaz merokok? Tak, saya tak merokok. Nah, ini tentang mengapa orang semangat di Mesir itu menghafal. Karena siapa yang nyetor hafalan itu dikasih 20 pon, 20 pon. Yang ngasih siapa? Orang kaya. Dititipkannya ke syekh. Syekh buat setoran hafalan. Tidak terlalu formal. Ini tempat kita belum umum. Ini banyak ustaz-ustaz kita yang hafal Quran, dudukkan dia setoran anak-anak hafalan. Setengah halaman, setengah lembar, 1 halaman untuk setor hafalan. Apa hukum membaca kalimah-kalimah thayyibah? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kalimah thayyibah la ilaha illallah. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilallah, istighfar astaghfirullah. Tapi tak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Misalnya panjang jadi pendek. Ini mungkin orang baru belajar. Orang yang baru belajar diajari. Orang yang tak tahu makhraj dibetulkan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Kalau ada orang yang tak betul, maka tak mengikuti kaedah bahasa Arab, tak betul. Tapi kita anggap dia melalui proses belajar, suruh dia belajar lagi. Jangan tak mau tahu, udah dikasih tahu, oh ini saya dapatnya langsung dari ilmu laduni ini. Tak bisa begitu. Bagaimana cara mencukur rambut seorang laki yang benar yang dianjurkan agama? Kalau mau cukur habis, habiskan. Kalau mau tinggalkan, tinggalkan. Jangan yang di samping ini habis sampai ke belakang. Yang ini tinggi, berjambul, diikat bos. Itu namanya qaza. Atau dihabiskan, ini dipotong-potong. Kalau saya kecil dulu namanya cakuk-cakuk. Dulu orang itu salah potong, sengaja macam itu. Dulu malu. Dulu kalau rambut begitu dipotong, malu, tak sekolah. Tunggu tumbuh baru sekolah. Sekarang sengaja gitu, bangga pula. Maka orang tua jangan terikut-ikut model. Apa benar kalau solat sunat rawatib dilakukan dengan duduk, pahalanya setengah? Orang yang dalam keadaan sakit, tua renta, asam urat, maka mau tak mau dia tetap duduk, maka pahalanya tetap full, karena dia tak bisa melakukan itu karena uzur syar'i. Yang bisa tegak ya tegak, jangan duduk. Nabi SAW setelah tua badannya berat, kata Aisyah, Nabi salat sunat malam di kamar, duduk. Ibu, bapak yang tak sanggup duduk. Saya duduk di lantai tak bisa Pak Ustaz, pakai kursi. Duduk pakai kursi macam di pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Apakah waktu sujud saya mesti menempelkan kening ke spring bed Pak Ustaz? Enggak, tak mesti. Tak mesti menempel kemana-mana. Yang pula mesti menempel spring bed, tempel ke tiang, tempel ke dinding. Tak mesti. Apa hukumnya pelihara ikan hias, pelihara burung, murai batu, perkutut? Boleh. Mana dalilnya? Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair. Dia memelihara burung pipit namanya Nughair. Nughair burung pipit. Nabi bertanya kepada Umair, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Hai Abu Umair, apa kabar burung pipitmu? Seandainya tak boleh, pasti Nabi larang, lepaskan itu. Tapi Nabi katakan boleh. Ustaz, ada pelihara burung? Ada, burung serindit warna hijau. Saya pelihara dalam sarang, saya sangkutkan di pokok jambu. Pulang saya sekolah, saya tengok burung itu sudah dikerumuni semut. Semut angkrang. Akhirnya diambil sama orang tua saya, dikeluarkannya, dibuangnya semut-semut itu, dipelihara. Tegak saya menengok burung itu suatu hari. Dalam hati saya, kasihanlah kau, kenapalah aku mengurung. Akhirnya saya lepaskan, saya buka. Pergilah kau burung serindit, lepas. Sampai sekarang tak pernah lagi saya melihara burung. Maka yang melihara burung, banyak orang ni tak paham bahasa burung. Burung tu sedang menjerit, dia sangka sedang senang. Mantap, ya terus. Padahal burung tu sedang berteriak, kawin, kawin gitu. Jadi sejak akil balik, burung tu sendirian. Jadi kalau mau melihara burung, buat sangkarnya besar, ada pokok-pokok kayu dalam, ada kolam ikan, ada makanan. Kalau ada nampak satu burung yang jahat, asyik mencotok kepalanya, yang jahat itu tangkap, lepaskan, supaya dia hidup aman dan damai. Mungkin di dalam tu ada ahok satu, buang. Ada berapa istri Nabi Pak Ustaz? Dan ada berapa anak Nabi? Anak Nabi dari Khadijah pertama Qasim, maka Nabi dipanggil Abul Qasim. Setelah itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Habis itu lahir adik Fatimah laki-laki Abdullah. 2 laki-laki, 4 perempuan. Habis itu Nabi punya istri namanya Maria Al-Qibtiyah. Lahir anak satu laki-laki namanya Ibrahim. Itu saja anak Nabi. Meninggal umur 18 bulan. Dari Khadijah 6, dari Maria 1. Adapun istri banyak riwayat macam-macam, tapi riwayat yang kuat adalah 11. Tapi yang gadis cuma 1, yaitu Aisyah. Sisanya itu ada yang istrinya, suaminya meninggal, lalu untuk menghiburnya dinikahi Nabi dia. Nanti kalau ada orang yang ngejek Nabi, kalian itu tukang kawin, bininya ada yang bilang 9, ada yang bilang 11, banyak betul bininya. Itu belum banyak mas bro. Kalau kau bandingkan dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud istrinya 100.
Sulaiman 1000. Belum ada apa-apanya Nabi kami itu, sikit itu. Kaisar Cina yang punya square 1000 kamar selir-selirnya. Ada raja di Sumatera nih, tak boleh sebut nama sukunya, nanti ada yang tersinggung. Bukunya ada di rumah, saya baca istrinya 3000 kecil-kecil cabai rawit. Andai dia ikut pilkada, bininya aja nyoblos menang dah. 3000 udah satu kursi. Nah, jadi istri Nabi, kalau ada yang bilang Nabi kalian tukang kawin, istri Nabi kan itu tak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan raja di raja zaman dulu. Apa hukumnya solat di belakang imam yang tak baca basmalah ketika Fatihah atau yang dibacanya sir? Saya solat di Maroko 2 tahun, solat di Maroko, tak ada imam di Maroko baca basmalah. Mereka mazhabnya Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Masjidil Haram. Jadi Pak Ustaz imam baca basmalah tak salah. Tak salah. Yang jadi masalah itu adalah datang imam nyelonong ke sini, tiba-tiba dia jadi imam tak dibacanya basmalah. Dia menimbulkan fitnah. Karena masjid ini sejak didirikan bermazhab Syafi'i, baca jahar, subuh pakai kunut. Makanya tadi Imam Syekh Abdurrahman Syahid sebelum dibacanya Al-Fajr bil Qunut, Al-Fajr bil Qunut, apakah salat subuh kita pakai kunut? Apa kata Ustaz di belakang? Na'am bil Qunut. Maka dia baca kunut. Tadi habis Fatihah lama dia berhenti. Waladdallin amin. Jangan sangka dia lama berhenti sedang milih file. Dalam dia tahu di sini mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i habis Fatihah orang makmum baca Fatihah, maka kasih luang dia baca Fatihah, maka dia berhenti. Habis tadi saya baca Fatihah, baru dia baca. Macam tahu aja dia saya baca Fatihah juga. Apa hukumnya tidur di masjid Pak Ustaz? Tidur di masjid mubah, boleh, tak masalah. Nanti menghadap ke arah kiblat di Raudhah, Taman Raudhah, menghadap ke arah kiblat. Di samping makam Nabi ada tiang. Kalau pergi umrah nanti tengok tiang di situ, Ustuanah Sarir. Tiang macam ini ada tulisannya foto nanti. Ustuanah Sarir. Sarir artinya tempat tidur. Kenapa disebut tiang tempat tidur? Di bawah tiang itulah tempat tidur Nabi waktu Nabi iktikaf. Waktu Nabi bangun dari tempat tidurnya berbekas di pundak. Ya Rasulullah, kami belikan kau kasur ya. Kasur tak layak untukku, kata Nabi. Cukuplah pelepah korma yang dianyam, tidur di atas. Itu maka tiang itu disebut Ustuanah Sarir, karena di bawah itu tempat tidur dia waktu iktikaf di masjid. Tapi kalau bisa tidur di masjid nanti janganlah telungkup. Karena kalau telungkup ngences pas tempat orang sujud. Nanti malam pula solat tarawih panjang. Habislah dia menahan napas. Tidur telentang. Saya Pak Ustaz telentang pun ngences, beli pempes. Parah betul itu. Ustaz bagaimana cara mengatur solat dari mulai 1, 2, 3 dan seterusnya? Tegak 1 di belakang imam. Habis itu kanan afdal, kiri tetap, kanan kiri kanan. Saddul khalal, tutup celah. Jangan ada celah. Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bagu dengan bagu. Wa kana ahaduna yulziqu, kata Anas bin Malik, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Coba tengok hadisnya, salah seorang, bukan semuanya. Nabi tak mengatakan tempel, 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 enggak. Salah seorang di antara kami ada yang menempelkan karena dia tak risih. Saya termasuk yang tak risih. Ada kawan di sebelah ditempelnya kakinya ke saya diam aja. Tapi tak semua orang begitu, ada yang risih. Begitu kita tempel dia bergeser, tempel dia bergeser. Kalau asik itu asik lurus kaki je lah. Maka kalau sekali kita tempel dia bergeser, udah jangan tempel lagi, agak rapat aja udah, jaga. Stop. Tumit, ujung tumit di ujung sajadah. Tumit. Ujungnya terserah, ada yang panjang, ada yang pendek. Ujung kakinya pendek, kaki panjang. Yang penting tumitnya rata. Jika saf pertama telah terisi penuh, okey.
perlukah saya menarik satu orang untuk ke belakang? Tak perlu. Saya masuk ke Masjid Al-Fitrah dekat awal Bros Panam. Pas saya masuk sop kedua, kok penuh kiri penuh kanan. Perlukah saya tarik ke belakang menemani saya? Tak perlu. Maka saya tegak tawassut tengah, tegak pas di belakang imam. Begitu memulai sop, buka fatwa Syabakah Al-Islamiyah, bukan dari sana, bukan dari kanan, di belakang imam. Tawassatu, buat sop di belakang. Nanti yang datang berikutnya baru ke samping kiri dan kanan. Tapi katanya tak boleh sendirian. Tak boleh sendirian di belakang kalau sop kiri kanan ada. Masih ada peluang kosong, ada kosong. Tak boleh dia sendirian di belakang. Penuhkan dulu. Penuhkan dulu, baru sop belakang. Ini masih ada luang dia tu. Tak boleh, penuhkan dulu. Bolehkah membaca doa kunut di sujud terakhir? Jika lama tak membaca doa kunut bukan sujud terakhir tempatnya. Doa kunut itu dibaca i'tidal dalam mazhab Syafi'i. Saya kalau ada mazhab lain saya sebutkan. Dalam mazhab Syafi'i sehabis ruku, Sami Allahu liman hamidah. Dalam mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nanti bapak kalau pergi ke Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, tempat negara itu Maliki Tulen itu, maka kunutnya sebelum ruku. Ada riwayat. Tapi kunut sujud enggak. Lalu sujud apa yang saya baca? Bacalah bacaan sujud sebanyak-banyaknya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subuhun qudus rabbuna rabbul malaikati war ruh, subhanakallahumma rabbana allahumma rabbighfirli. Banyak baca sujud. Allahumma laka aslamtu wa laka raka'tu wa laka sajadtu. Buka, sudah saya tulis di buku 99. Download 77 di internet. Ustaz, apa itu zamharir? Zamharir artinya orang yang tegak di bawah, tak tembus cahaya matahari dari atas. Ini pokok kayu, lalu dahannya panjang, daun-daun, zilaluha, sampai bayang-bayang ini menutup sehingga cahaya matahari tak tembus. Zamharira. Apa arti jahanam? Jahanam nama neraka, api berkobar-kobar. Berapa derajat Celcius Pak Ustaz? Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Yaghli biha dimaghuhu. Maka tiap hari kita minta Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar, wan najata minan nar, wan najata minan nar. Ustaz, bagaimana cara menghitung bagian warisan jika ahli waris yang ada hanya dari golongan zawil arham saja? Sekarang sudah ada software, download di internet, masukkan, semua masukkan, anak, cucu, semua masukkan, habis itu enter. Berapa penghasilannya? Bagi yang susah faraid, udah langsung keluar. Cucu tak dapat karena ada anak terhijab, statusnya mahjub. Adik tak dapat karena ada anak laki-laki, status. Ustaz, apakah kita bertemu dengan hewan peliharaan kita seperti kucing di akhirat nanti? Kumpul semua binatang, kucing, anjing, semua binatang. Setelah itu apa kata Allah? Kunu turaban, berubahlah kalian jadi tanah. Maka semua binatang berubah menjadi tanah. Kucing jadi tanah, kucing peliharaan yang jadi tanah. Lalu setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kunu turaban, jadilah kalian jadi tanah. Semua berubah jadi tanah. Ketika itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu, andai aku jadi tanah. Apa maksud cakap dia itu? Andai aku dulu anjing herder, maka sekarang akan menjadi tanah. Tapi dia manusia, maka manusia tak jadi tanah. Dia akan dihitung segala amalnya. Jadi ibu, bapak jangan terlalu sedih kalau kucing anggoranya jadi tanah. Tak usahlah pikirkan kucing itu masuk surga atau tidak. Kita aja selamat, alhamdulillah. Mohon bantuan yang streaming untuk pertanyaan saya. Pak Ustadz, insya Allah saya akan melakukan perjalanan dari Jepang. Oke, dari Jepang. Berangkat pagi ini, sampai di tujuan jam 10 malam. Waktu setempat 3 kali ganti pesawat. Bagaimana cara mengqashar sholatnya?
apakah boleh sholat di pesawat dengan tayamum? Nanti kan ada transit. Di tempat transit itu antum berwudu, sholat menurut waktu di tempat itu. Kalau dapat awal zuhur, jamak takdim zuhur dengan asar. Kalau kebetulan nanti sampainya asar, jamak takhir zuhur dengan asar. Tapi kalau tak ada transit sama sekali, atau ada transit tapi bawa koper takut dilarikan orang, tapi saya kira di sana taklah pencuri sebanyak tempat kita. Maka nanti bertayamum itu alternatif terakhir. Tapi kalau masih bisa berwudu, ada air, pakai air. Tak bisa, apa boleh buat? Bertayamumlah. Oh, muncul isu Abdul Somad mengajarkan tayamum, bajunya tak dibuka. La ilaha illallah. Macam tak ada cara lain mencari kesalahan Abdul Somad. Nah, dibukanya betul nak buka. Ini payah buka kancing ni, maklum baju baru. Abdul Somad mengajarkan tayamum, bukanya cuma sebelah, buka dua-dua. Orang mau cari kesalahan tu ada aja. Abdul Somad mengajarkan tayamum, jamnya tak dibuka, buka. Dah. Abdul Somad mengajarkan tayamum, debunya tak ada, ambil kan debu kan. Satu, dua, tiga. Debu, debu, debu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tapi saya tengok kawan saya gini aja Pak Ustaz, mazhab Maliki bisa dipakai untuk yang di rumah sakit. Kabel, 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 kabel. Cuci darah, kabel, impus. Kayak Maliki. Satu solat untuk satu tayamum. Solat fardu, kalau solat sunat boleh beberapa kali solat untuk satu tayamum. Kami usul untuk meningkatkan semangat persatuan umat Islam se-Indonesia, diadakan kegiatan pawai obor nasional seluruh Indonesia pada tanggal 17 Ramadan. Pawai di lingkungan masjid musola masing-masing. Pekanbaru kemarin sudah, tapi tak nasional. Ramai, marah merah menyala. Dari mana usul obor ni? Ada pula orang nantang-nantang pakai lilin. Dibawakan obor. Lilin dia bawa. Bawakan obor, hilang lilinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.